Halo semua, bertemu kembali dengan saya, Vincentius Diastito dengan NIM 56 2020 022 dari D3 Teknik Informatika dari Universitas Kristen Satya Wacana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu UU ITE. Yuk, langsung saja simak video berikut ini. Apa itu UU ITE? UU ITE adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Merupakan suatu aturan hukum yang diterapkan pada teknologi yang meliputi pornografi, masalah asusila terkait media sosial, transaksi elektronik, dan hal-hal yang merugikan suatu organisasi atau perorangan tertentu. UU ITE yang ada di Indonesia. Undang-Undang ITE di Indonesia mulai diberlakukan pada tahun 2008, yang pada saat itu di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. UU tersebut mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum, serta undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, hal tersebut berlaku baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun yang berada di luar hukum Indonesia, namun merugikan kepentingan bangsa. Cyber law merupakan aturan hukum atau legalitas yang mengatur semua kegiatan di internet, termasuk ganjaran bagi yang melanggarnya. Meskipun di beberapa sisi, ada yang belum terlalu lugas dan juga ada yang sedikit terlewat. Total ada 13 bab dan 54 pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya. Lalu ada undang-undang ITE di negara Singapura. Di Singapura, undang-undang ITE diberi nama yaitu The Electronic Transaction Act atau ETA yang didirikan pada tahun 1998. Dan di Singapura sendiri lebih memfokuskan pada transaksi elektronik dikarenakan Singapura mempunyai misi untuk menjadi poros atau pusat kegiatan perdagangan elektronik internasional, di mana transaksi perdagangan yang elektronik dari daerah dan di seluruh bumi diproses. Lalu ada tujuannya, yaitu mempermudah pedagang elektronik dengan menghapus penghalang pedagang yang ilegal, serta mempromosikan pengembangan dari undang-undang dan infrastruktur bisnis diperlukan untuk menerapkan, menjamin, atau mengamankan perdagangan elektronik. Dan yang kedua ada memudahkan penyimpanan secara elektronik tentang dokumen-dokumen yang penting milik pemerintah dan perusahaan menurut undang-undang. Lalu ada undang-undang yang terkait komputasi. Undang-undang mengenai komputasi terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang dikaitkan dengan praktik layanan komputasi awan, yang pada saat itu komputasi awan sedang tumbuh dengan pesatnya. Serta konsep dari undang-undang tersebut yaitu menciptakan perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna layanan dan tanggung jawab dari penyedia layanan komputasi awan terhadap data pribadi pengguna layanan. Lalu ada undang-undang terkait telekomunikasi. Disahkan pada tanggal 8 September 1999 oleh Presiden Habibie yang menjabat pada saat itu. Dan tujuan dari dibentuknya undang-undang terkait telekomunikasi ini yaitu bahwa telekomunikasi merupakan peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintah, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan Nusantara, dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar bangsa.
Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi adalah pasal 5 ayat yang pertama, pasal ke-20 ayat yang pertama juga, dan pasal ke-33 yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan jika kita berbicara tentang Undang-Undang ITE, menurut saya mengenai Undang-Undang ITE yang ada saat ini, saya pribadi sangat mendukung bila mana dalam dunia teknologi sekarang ini memiliki aturan-aturan atau batasan supaya tercipta keharmonisan antar sesama kita. Dan juga mengingat pada saat ini perkembangan teknologi semakin pesat. Semakin banyak pula orang yang memakainya sebagai niat yang buruk yang merugikan orang lain. Seperti contohnya, marak barang-barang palsu yang dijual di toko online. Saat ini, toko online menjadi primadona bagi para pengguna teknologi. Tidak membatasi usia, semua kalangan memang menyukai berbelanja online. Namun tidak sedikit pula orang-orang yang mengeluh akibat terkena kasus penipuan barang yang mungkin tidak sesuai dengan gambar atau yang dipostingan dengan apa yang diantar ke rumah. Hal itu yang membuat saya sadar bahwa Undang-Undang ITE sangatlah penting dalam hal-hal seperti ini. Saya berharap ke depannya pemerintah lebih bisa memperhatikan Undang-Undang ITE ini, lebih menyebarluaskan dan lebih tegas terhadap sanksi-sanksi yang dikenakan kepada pelaku. Mengingat tidak semua pengguna teknologi adalah orang yang memiliki pengetahuan yang lebih mengenai teknologi. Banyak juga anak-anak yang menggunakan teknologi tersebut. Jadi, saya berharap besar kepada pemerintah Indonesia untuk senantiasa memperkuat Undang-Undang ITE yang ada di negara ini. Dan sekian video kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Semoga bermanfaat semua dan salam sehat.